STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa haffathumul malaikah, malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali malam ini pelajaran kita dari kitab Sahih Muslim. Kita akan melanjutkan hadis setelah hadis Abdullah bin Umar sebelumnya yang telah kita bahas. Ada yang mau baca? Aina akhuna Farhan? Mawjud? Farhan ada? Ada Farhan. Ta'al. Ijlis huna, taqra ad-dars. Ta'al, عندك الكتاب؟ ما عندك الكتاب. من عنده الكتاب؟ أخونا صالح. أين هو؟ ما عندك الكتاب. إن شاء الله الأسبوع القادم تقرأ الدرس. طيب. Atau ada kitab Sahih Muslim di sini? Ya? Ada Sahih Muslim. Sahih Muslim. Terjemahan ya? Enggak ada. Baik, saya bacakan ya. Karena biasanya kebiasaan guru-guru kita di Madinah, Mekah atau di Yaman, kalau pelajaran seperti ini satunya membaca terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu dibacakan kembali oleh guru tersebut, sebagaimana antum bisa lihat dalam Masjid Nabawi ya. Naam, qala rahimahullahu taala, terjemahan ya. Ini tidak ada sanadnya lagi nih. Sudah dipangkas sanadnya. Enggak apa. Insyaallah minggu depan aja. Qala rahimahullahu taala, haddatsani Zuhair ibn Harb. Qala haddatsani Jarir an Umarah wa huwa ibn al-Qa'qa' عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوني أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشركوا بالله شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسوله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم الملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب.
Afwan, hadis sebelumnya ini hadis terakhir. Qala rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Sebuah faedah dalam ilmu sanad hadis. Kalau seorang ahli hadis mengucapkan haddatsana atau haddatsani, ini disebut dengan sirah min siyaghi tahdits. Konteks hadis. Kalau dikatakan haddatsana, berarti gurunya itu membacakan hadis. Gurunya membacakan hadis. Misalkan Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, haddatsana Az-Zuhri. Haddatsana Zuhri an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Imam Malik menyampaikan muridnya hadis-hadisnya kepada murid-muridnya di Masjid Nabawi, ya, telah menyampaikan kepadaku, maka saya meriwayatkannya dengan kalimat haddatsani, atau kalau di halayak keramaian berarti haddatsana. Kalau saya mendengarnya sendiri, haddatsani. Tetapi kalau hadis beliau tersebut dibacakan oleh muridnya, kemudian beliau menyimaknya, kemudian beliau mengikrarkan, maka ketika saya meriwayatkannya, saya katakan akhbarani, bukan haddatsani. Akhbarana, bukan haddatsana. Jelas ya? Misalkan contohnya, Imam Malik kan beliau punya kitab hadis. Dibacakan oleh muridnya, beliau menyimaknya. Si murid baca. Qala haddatsaka fulan bin fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulullah. Qala Imam Malik, "Na'am." Maka murid-muridnya ketika meriwayatkan kepada murid-murid mereka menyatakan akhbarana. Jelas ya? Akhbarana bukan haddatsana. Karena si murid yang baca kemudian syekh mengikrarkan. Maka cara mengucapkannya akhbarana. Jelas? Atau dengan kalimat lain amba'ana. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب جميعا عن ابن علية يعني إسماعيل ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk barizan linnas, dalam keadaan nampak terlihat oleh manusia, fa'atahu rajul, kemudian datanglah seorang lelaki kemudian berkata, "Ya Rasulullah, mal iman?" Apa itu iman? Ya, sedikit ada perbedaan konteks hadis ini dengan hadis Abdullah bin Umar yang telah kita bahas sebelum ini. Mal iman, apa itu iman? Maka Nabi pun menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari perjumpaan dengannya, kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kebangkitan. Qala ya Rasulullah, kemudian orang tersebut kembali berkata, wahai Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam? Qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimas shalah al-maktubah, engkau menegakkan salat yang wajib. Wa tu'addiyaz zakat al-mafruḍah, engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala ya Rasulullah mal ihsan? Setelah itu orang lelaki tersebut kembali bertanya, mal ihsan? Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala ya Rasulullah mata sa'ah? Kemudian lelaki tersebut kembali berkata, wahai Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Qal, maka Nabi pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya tidaklah lebih tahu daripada kamu. Artinya kamu lebih tahu dari saya. Jika kamu sendiri yang bertanya tidak tahu tentang hari kiamat, dan engkau lebih tahu, apalagi saya. Karena Jibril alaihi salam lebih tahu daripada Nabi SAW, karena wahyu yang turun kepada Nabi melalui beliau. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Qal
Walakin sa'uhadditsuka an asyaratiha. Kemudian Nabi menyatakan, akan tetapi akan aku sampaikan kepadamu tanda-tanda hari kiamat. Idza waladatil amatu rabbaha fadzaka fi min asyaratiha. Apabila seorang budak wanita telah melahirkan majikannya, ya, maka itu merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, wa idza kanatil uratu, ini telah kita bahas di hadis sebelumnya, ya kan? Apa yang dimaksud dengan seorang budak wanita melahirkan majikannya? Telah saya uraikan pada kesempatan itu beberapa penjelasan para ulama. Nah, yaitu seorang wanita yang merupakan budak sahaya, mulkul yamin, dijimai oleh majikannya. Kemudian dia pun hamil, kemudian melahirkan anak. Maka otomatis anak yang lahir dari dia merupakan anak majikannya. Otomatis anak ini berstatus sebagai anak dia sekaligus majikannya, karena status dia masih tetap sebagai budak sahaya. Jelas ya? Baik, qal, dan ini telah kita bahas lebih rinci pada pertemuan hadis Abdullah bin Umar sebelumnya. Wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nas fadzaka min asyaratiha. Tanda yang berikutnya, jika engkau melihat orang-orang yang tadinya urah, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, maksudnya miskin, yang luar biasa, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya, orang-orang yang ditokohkan oleh manusia, fadzaka min asyaratiha. Maka ini juga merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, kata Nabi, wa idza tatawala ri'aul bahm fil bunyan fadzaka min asyaratiha. Yang ketiga, ketika engkau melihat orang-orang yang mereka miskin, para pengembala hewan ternak, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang kaya raya tiba-tiba, dan mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Karena mayoritas para pengembala itu mereka tidak suka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Yang penting hewan ternaknya banyak dan sehat dan bagus, walaupun rumahnya dari tanah. Demikian orang Arab yang profesi mereka sebagai peternak. Tapi kalau tiba-tiba kamu lihat mereka sudah berubah pikirannya, mereka berlomba-lomba di dalam membangun bangunan dan meninggikannya sesama mereka, maka ketahuilah bahwa hari kiamat telah dekat. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, dan hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat itu termasuk dari 5 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah dalam surat Luqman ayat 34, yaitu firman Allah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu tentang hari kiamat. Dialah yang akan menurunkan air hujan, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan ia lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi khabir, lagi Maha tahu terhadap segala sesuatu yang kecil. Qala thumma adabara rajul. Kemudian orang yang bertanya tersebut pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruddu alayya ar-rajul. Setelah dia pergi, Nabi berkata kepada kami, kembalikan orang tersebut kepadaku. Fa akhadhu liyarudduhu falam yarau syai'a. Maka para sahabat pun mengejarnya, tetapi mereka tidak melihat bekas perjalanannya sedikit pun. Tidak mendapatkan jejaknya sedikit pun. Padahal masa itu belum ada aspal. Yang namanya orang berjalan pasti membekas di tanah atau di pasir, padang pasir. Tidak ada bekasnya dan tidak ada jejaknya. Menghilang tiba-tiba. Pada baru saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi berkata, "Hada Jibril." Yang kalian cari ini adalah Jibril. Ja'a liyu'alliman nasa dinahum, yang datang untuk mengajarkan agama ini kepada manusia. Sekilas dari makna hadis ini telah kita simak bersama, sama dengan hadis Abdullah bin Umar yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Namun di sini ada beberapa faedah yang ingin saya sebutkan. Yang ingin saya ingatkan kembali. Yang pertama, apa yang kita baca tadi, hadatsana fulan an fulan, inilah yang disebut dengan sanad hadis. Inilah yang disebut dengan
sanad hadis. Apa itu sanad hadis? Definisi sanad hadis kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nukhbatul Fikr dan syarahnya Nuzhatun Nazar adalah silsilatul ruwah al-musilah ilal matan. Adalah rantaian para perawi yang menyampaikan kita kepada matan. Apakah matannya sabda Nabi maka disebut dengan hadis, atau sunnah, atau kepada ucapan para sahabat Nabi maka disebut dengan athar atau mauquf. Jelas ya? Atau kepada ucapan para tabi'in maka disebut dengan maqtu', ya. Dan seterusnya. Inilah yang namanya sanad. Dan perlu diketahui sanad dalam hadis ini merupakan keistimewaan umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Umat Yahudi yang menganut agama Taurat dan Injil, ya, bersama Nasrani, tidak ada sanad di antara mereka. Artinya di antara mereka ketika menyampaikan Musa alaihissalam berkata walaupun dia sudah ratusan tahun setelah Musa tanpa sanad. Tapi untuk umat Islam ini Allah berikan sanad. Misalkan Imam Bukhari di abad kedua, Imam Syafi'i di abad kedua, ketika beliau menyampaikan Nabi bersabda, beliau menyampaikan telah menyampaikan kepadaku fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan dari sahabat Nabi yang bernama ini dari Nabi SAW. Jelas ya? Ini yang namanya sanad. Ini menerangkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang amanah ilmiah. Adalah agama yang terjaga. Dan dengan sanad ini akan menyempitkan ruang atau menutup pintu orang-orang yang suka bicara masalah agama. Makanya seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau seorang ulama yang sangat kaya. Seorang ulama yang sangat kaya. Setiap ulama yang berjalan sama beliau enggak akan pernah keluar uangnya. Selalu uang beliau yang keluar. Abdullah ibn Mubarak. Ya, membicarakan tentang biografi beliau sangat indah dan bukan sekarang saatnya. Beliau menyatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau agama ini tidak kita syaratkan harus ada sanadnya, kita tanyakan sumbernya dari mana, maka setiap orang akan membicarakan apa yang dia suka. Tetapi kalau ada penceramah turun dari mimbar, kita tanya, "Pak ni cok hadis mana? Sor riwayat. Bak kita apa?" Yang sehingga gini khutbah long gepikir dua ganya mbak masjidnya hati ada khutbah. Miokan ayat dengan hadis haikap inan. Tayak ba cerita dari kurungyo pasai je hai dengar inan. Gepikir dua ga tinggal kena mimbar. Ya kan? Makanya kata Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau berbicara masalah agama ini tidak butuh sumber mana ayatnya, mana hadisnya, siapa yang meriwayatkannya dari siapa, setiap orang akan berbicara sesukanya. Sesukanya. Tetapi kalau jamaahnya sudah ilmiah, ya, beretan ceramah haro meno. Pembahasan meno tapi sabar bertanya. Nya yang ne pegah buno sumber jipat ayat pe. Dan tahu yang kau pahami dari ulama sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 mazhab bahawa makna ayat itu seperti itu. Yang kisah yang demah bunuh cukup menarik, cukup bereh. Tapi pana dengar yan. Hai dong dengar lagi yan. Mah nak tupat tahu riwayat. Oh nyah lagut. Nyo agama. Miokan dalil dari Al-Quran dan hadis atau ucapan para sahabat Nabi baik macam-macam terancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga hendak khutbah gepikir bahawa pat en oinan oh sakit ku demam ku. Anak juk jah, anak mit tengah kurang sehat. Padai aik bertanggungjawab ilmiah. Hanji ke pegah apa yang galak. Karena jamaah udah ilmiah. Hanji dia pra apa yang galak. Boboh sidom dia beduk ina hati. Maka kata Abdullah ibn Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau agama ini tidak menggunakan sanad, maka setiap orang yang berbicara masalah agama akan berbicara apa yang dia suka. Gebah kisah, gebah ngelumpau, mbak saboh malam, mbak saboh uro. Igotnya gejak, trojun, kerbaji, hamblu. Dan seterusnya, cerita ini, cerita itu. Sayyidina Umar begini, begitu. Kita tanyakan, dalam kitab apa? Siapa yang meriwayatkannya? Sirah apa? Siapa penulisnya? Bingung dia. Sehingga pikir dua agak, nak pegah baca ramah agama. Hasi miinan tang. Mihana tabah hadis dengan Al-Quran, haikab minan.
Dah cerita-cerita hai patih. Dia fikir dua ga tengah kena ceramah long. Maka kata Abdullah ibn al-Mubarak, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau agama ini tidak kita tanyakan kepadanya sumbernya dari mana, setiap orang akan berbicara sesukanya. Siapa yang menyatakannya, Abdullah ibn al-Mubarak. Nah, sanad itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah silsilatul ruwah al-musila ilal matan, rantaian para perawi yang menyampaikan kita kepada isinya, matannya, apakah hadis Nabi ataukah ucapan sahabat, tabi'in yang disebut dengan asar, walaupun kalimat asar pun terkadang diberikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, di sini ada hal-hal yang penting saya sampaikan, walaupun ini pelajaran lebih kepada mustalah hadis, ya, kepada para penuntut ilmu yang lebih fokus. Namun di sini ada beberapa pelajaran penting karena seringkali syubhat ini digunakan, ya, dalam beberapa hal. Bahwa sanad itu terbagi menjadi dua. Sanad terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sanadul ali dan ada yang disebut dengan sanadun nazil. Sanad yang tinggi, yang kedua sanad yang rendah. Sanad yang tinggi itu adalah tatkala antara rawi dengan ucapan yang mengucapkan matan tersebut apakah Nabi ataukah sahabat, rawinya itu lebih sedikit daripada rawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Contohnya, Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim satu zaman kan? Satu zaman. Meriwayatkan sebuah hadis, rupanya Imam Bukhari antara beliau dengan Nabi dalam hadis ini bisa cuma 3 orang. Dan itu hanya beberapa hadis saja. Ya. Hanya 3 orang. Atau hanya 4 orang. Imam Muslim tidak memiliki sulasiat. Ya. Paling sedikit 4 orang. Nah, sanad Imam Bukhari dari beliau sampai ke Nabi cuma 3 orang rawi, sedangkan Imam Muslim membutuhkan 4 rawi atau 5 rawi baru sampai ke sahabat ini untuk mengambil hadis ini, maka kita katakan sanad Imam Bukhari sanad ali, sanadnya Imam Muslim adalah sanad nazil. Dan sanad ali itu bagi ulama hadis terdahulu merupakan sebuah keistimewaan. Bahkan mereka terkadang sudah memiliki sebuah hadis dengan sanad yang panjang, mereka akan mencari lagi sanad hadis ini yang pendek. Misalkan, saya sudah tahu sebuah hadis A dari orang tua kita, Pak Prof. Ya. Dan saya dengar guru beliau masih hidup. Maka saya mencari hadis ini langsung ke guru beliau, sehingga ketika saya sampaikan langsung menggunakan guru beliau, enggak perlu lagi dari beliau untuk mendapatkan sanad yang ali. Ini keistimewaan bagi mereka. Bahkan sebagian ulama salaf itu menjual rumahnya untuk dapat sanad ali. Walaupun hadisnya udah ada dengan sanad yang nazil. Menunjukkan semangat mereka yang luar biasa dalam mencari hadis. Sanad ali. Jelas jemaah perbedaan antara sanad ali dengan sanad nazil. Sekarang pertanyaannya, mana lebih tinggi sanadnya Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Mana lebih tinggi? Sanad Imam Syafi'i atau sanad Imam Bukhari? Siapa yang lebih duluan lahir? Dan siapa yang lebih duluan jadi ulama? Imam Bukhari. Imam Syafi'i kan lahir tahun berapa? 145 kan? Lahir meninggal pada tahun 204. Ya. Secara umum sanad Imam Syafi'i lebih tinggi. Artinya antara beliau dengan Nabi lebih sedikit daripada Imam Bukhari. Tetapi rupanya Imam Bukhari, beliau bisa mengejar hadis-hadis yang mereka itu gurunya Imam Syafi'i. Paham antum ya? Misalkan guru Imam Syafi'i masih hidup, sedangkan Imam Syafi'i sudah meninggal. Ke zaman dahulu umurnya panjang-panjang. Anas bin Malik aja umurnya lebih dari 100. Dikejar oleh Imam Bukhari. Fulan, sehingga beliau enggak butuh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Langsung ke guru mereka. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Yang mereka itu adalah gurunya guru beliau. Jelas ya, Mah? Terkadang sanad beliau sama panjangnya dengan Imam Syafi'i. Baik tinggi. Kedua yang perlu kita perhatikan lagi, dan ini sangat penting, bahwa yang inti dari sanad itu bukan sekedar ali atau nazilnya, tetapi rawi yang ada di dalam sanadnya itu thiqah ataukah tidak. Ini yang lebih penting.
Misalkan Imam Bukhari atau Imam Abu Daud dengan Imam Tirmidzi. Karena Bukhari Muslim sudah pasti sahih. Imam Abu Daud dengan Imam Tirmidzi. Satu zaman, dua-duanya murid Imam Ahmad. Satu zaman Imam Bukhari. Salah satu ulama hadis yang memiliki kitab hadis, ya kan? Bukan Sahih Bukhari Muslim aja, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud. Ini satu zaman. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, dua-duanya meriwayatkan sebuah hadis yang sama. Dari sahabat yang sama, tetapi antara Abu Daud dengan Abu Hurairah ini membutuhkan 6 atau 7 rawi. Sedangkan Imam Tirmidzi beliau bisa sampai kepada sahabat Abu Hurairah hanya melalui 4 orang rawi. Berarti sanadnya mana yang lebih ali? Mana yang lebih tinggi sanadnya? Tirmidzi. Apakah semata-mata berarti hadis Imam Tirmidzi lebih sahih daripada hadisnya Imam Abu Daud? Belum tentu. Dilihat dulu predikat rawinya. Rupanya 4 rawi ini, satunya Abu Lahab, yang satunya lagi Abu Nawas. Maka hadisnya nggak akan dikatakan sahih. Abu Daud walaupun riwayat beliau melalui 7 orang, tapi semua rawi-rawinya itu rawi yang thiqah. Tidak ada cacat sedikit pun pangkatnya atau predikatnya dalam ilmu hadis. Maka hadis Abu Hurairah adalah hadis yang sahih dan lebih dipegang dan lebih diambil daripada hadis Imam Tirmidzi. Jelas jamaah sekarang nih. Saya ingin sampai kepada sebuah masalah yang berikut ini. Dan itu intinya. Makanya saya sampaikan dulu ini masalah sanad. Jelas sekarang? Yang penting dari sanad aliyah atau sahihnya? Sahihnya. Di sini terjawablah ucapan sebagian orang yang menyatakan, ya, mereka bukan pengikut salaf. Kenapa? Yang mereka buka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Kan Imam Syafi'i lebih dekat, lebih tua, lebih duluan. Berarti fikih beliau, ilmu beliau lebih kuat karena beliau lebih duluan. Maka terjawab dengan pembahasan tadi. Jawaban yang pertama, yang duluan belum tentu. Ya, dia lebih thiqah. Karena di masa tabi'in sendiri, di masa tabi'in sendiri, itu banyak rawi-rawi secara predikat hadis mereka itu dhaif. Jelas ya? Ada orang-orang yang mereka itu dhaif. Contohnya buktinya apa? Kitab-kitab ilmu hadis. Ketika Ibnu Hajar menyatakan hadisnya dhaif karena dalam rawinya ada fulan-fulan dan dia dhaif. Rupanya dia di masa tabi'in. Jelas ya, Mas? Ya. Jawaban yang kedua, bahwa sanad yang lebih dekat belum tentu lebih sahih daripada sanad yang lebih panjang daripada dia, karena kondisi rawi-rawi yang ada di dalam sanad tersebut. Nah, kitab Sahih Bukhari, hadis-hadisnya 16 tahun beliau revisi. 16 tahun udah selesai baru beliau berikan ke umat, baru meledak pasar. Dan hadis-hadis beliau itu sudah dikoreksi oleh ulama hadis di masa itu oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ishaq bin Rahawi, Imam Ahmad, Ali ibn al-Madini, dan mereka sepakat dengan hadis itu. Dan beliau mensyaratkan dalam kitab itu beliau tidak memasukkan hadis yang dhaif satupun. Beliau punya hafalan 200.000 hadis yang beliau masukkan hanya 4.000 atau 6.000 dengan berulang-ulangnya. Hanya 6.000 hadis sekian. Beliau punya hafalan 200.000 hadis, sahih dan dhaif ya. Semuanya ada 200.000 hadis. Tapi yang beliau masukkan cuma 6.000 yang paling sahihnya. Jelas jemaah? Sedangkan Imam Ahmad dalam musnadnya sekian puluh ribu hadis, gurunya Imam Bukhari, tapi beliau enggak mensyaratkan. Terkadang beliau menyebutkan hadis yang dia dhaif secara sanadnya. Mungkin ada yang berkata, "Pu Imam Ahmad hanya depunya hadis dhaif jarang draw dengan Imam Ahmad." Ini sebabnya enggak belajar mustalah hadis. Pu Imam Abu Daud hanya depunya hadis dhaif, gebutamang dalamnya teruk kata ada pegah dhaif, draw ni lebih jarang dari Imam Abu Daud. Nyo karena hanya belajar ilmu mustalah, makanya ucapan tersebut keluar. Kalau dia belajar ilmu mustalah, di sana ada sebuah kaidah yang ulama bahas dalam ilmu hadis, man asnada faqad ahalak wa tabarra. Orang yang menyampaikan hadis dengan sanadnya, dia telah menuntun kamu untuk mengkaji hadis itu sahih atau dhaif. Dan dia telah berlepas diri. Karena Imam Ahmad hidup di masa beliau yang ulama masih hidup, dengan beliau menyampaikan fulan an fulan an fulan. Ulama yang dengar, oh ini hadis dhaif karena di dalam sanadnya ada fulan. Di zaman kita enggak tahu ini hadis dhaif, tapi kita tahu dengan pembahasan ulama.
Datang ulama-ulama seperti Imam Ali ibn al-Madini atau Imam Az-Zahabi dikoreksi hadisnya. Bukan berarti beliau lebih berilmu daripada Imam Ahmad, bukan. Tapi Imam Ahmad sudah membuka pintu untuk dikoreksi hadisnya dengan beliau sebutkan sanadnya. Dikoreksi oleh Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar fulan ini lahir tahun sekian tahun sekian dan dia lemah hafalannya. Berarti hadisnya cacat. Jelas jamaah? Nah, Imam Syafi'i dalam Musnad Imam Syafi'i beliau tidak mensyaratkan apa yang disyaratkan oleh Imam Bukhari. Oleh karena itu kita Imam Bukhari lebih sahih daripada Imam Syafi'i. Lebih berilmu Imam Syafi'i daripada Imam Bukhari. Jelas jamaah? Jelas. Kedua, yang disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam sahih ini, orang yang mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita enggak ikut fikih Imam Bukhari, kita enggak ikut ucapan beliau, tetapi yang sedang kita ikuti dan yang kita pelajari adalah apa yang beliau sampaikan, yaitu hadis-hadis Nabi. Apa bedanya dengan kita membaca Musnad Syafi'i dan seterusnya? Jelas jamaah? Karena terkadang syubhat seperti itu. Berarti bukan salaf. Ya, karena ikut Imam Syafi'i. Karena ikut Imam Bukhari. Dan sebenarnya ucapan itu sendiri kontradiktif. Kalau mereka beralasan, kenapa enggak ikut Imam Syafi'i? Kan Imam Syafi'i lebih senior daripada Imam Bukhari. Kita juga berkata, kenapa enggak ikut mazhab Hanafi saja? Kan Hanafi lebih senior daripada Syafi'i. Bukan ikut Hanafi, madam? Ya kan? Kan terkadang orang berkata demikian. Mesti ikut Syafi'i karena Syafi'i lebih senior daripada Bukhari. Maka kita berkata, apakah Anda ikut mazhab Maliki, madam? Maliki lebih senior dari Syafi'i dan Malikinya guru Imam Syafi'i. Syafi'i je ke ulama hasil didikan Imam Malik. Jelas jemaah? Ini sekian pertanyaan yang jawabannya menjelaskan kepada kita tidak ada yang fanatik mazhab dalam Islam. Coba sebutkan satu dalil saja dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk ikut mazhab. Tidak ada jemaah. Kita tidak mengingkari mazhab. Bahkan salah satu metode belajar yang bagus adalah mengikuti kitab-kitab mazhab. Dan kita tidak akan dapat ilmu agama kecuali melalui jalur mazhab ini. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memerintahkan kita untuk ikut mazhab. Dan di masa Imam 4 mazhab itu banyak. Bahkan di zaman Imam Malik ulama menyatakan ada ulama yang lebih terkenal daripada Imam Malik. Muridnya lebih banyak dan mazhab dia lebih terkenal. Yaitu Laits bin Sa'ad. Tinggal di Mesir. Dan mazhab itu artinya pendapat. Itu arti mazhab. Makanya ada cerita lucu dari guru kami kemarin, muhaddits Mekah, Syekh Wasiullah Abbas, seorang profesor dari Ummul Qura dan guru besar Masjidil Haram. Jadi ada seorang guru beliau ketika mengajar di Masjidil Haram, datang orang Afrika. Kita tahu rata-rata Afrika mazhabnya apa? Maliki. Dan dia fanatik. Saya tinggal menyampaikan ilmu. Dia tiba-tiba langsung bertanya. Terkadang kita dilema. Orang-orang yang melemparkan pertanyaan. Kalau kita jawab ilmiah, dia malah bingung. Tanya sama orang ini. Syekh, bu mazhab ron? Kiban jawab ron? Hah? Bu mazhab ron? Mazhab apa anda? Saya kan tahu ini Afrika. Kan kulit Afrika khas. Syekh, mazhab saya Imam Malik. Saya mazhab Imam Malik. Enggak dusta, Syekh. Pendapat Imam Malik, apa pendapat Imam Malik? Ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga seorang syekh, ya. Ketika dakwah, kata beliau, guru beliau Abdullah Al-Qara'awi, kalau saya enggak salah ingat, berdakwah ke India. Dan kita tahu daerah sana rata-rata apa? Hanafi. Dan beliau gurunya Syekh Abdullah Al-Qara'awi dari India, orang India asli. Dari sana fanatik Hanafi luar biasa. Kalau orang enggak dikatakan bukan Hanafi, udah kacau itu dakwahnya. Bisa-bisa dimusuhi. Ditanyakan, "Ya Syekh, apa mazhab Anda?" Syekh bilang, "Mazhab saya mazhab Imam Abu Hanifah." Karena di antara wasiat Imam Abu Hanifah dan beliau menegaskan pendapat saya adalah ikut Al-Quran dan hadis. Kalau ada hadis yang sahih itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran hadis, maka bantinglah ke tembok. Jelas jemaah? Terkadang ada kondisi-kondisi kita menjawab harus demikian. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita ingin jawab ilmiah repot nanti. Contohnya lagi sebuah cerita antara
ada perdebatan antara dua ulama ahli nahu di masa Imam, kalau saya nggak salah ingat Al-Imam Kisai. Jadi ada seorang ahli nahu iri ke beliau, maka dia tantang Imam Kisai, kalau saya nggak salah namanya. Ceritanya ma'ruf disebutkan oleh para ulama ketika kita belajar nahu. Hasad, dengki imam ini yang ahli nahu, maka dia tantang debat. Maka dibuatlah sebuah acara perdebatan, kemudian ditonton oleh masyarakat umum yang nggak belajar nahu. Dan perdebatan tentang apa? Tentang ilmu nahu. Audien, supporternya nggak belajar nahu. Dan di dalam ilmu nahu ada istilah arad dan jauhar. Arad dan jauhar. Ini istilah, nggak bisa diterjemahkan. Arad istilah nahu sesuatu yang maknawi yang tak terlihat. Sabar, semangat, ini namanya arad, kan nggak terlihat dia kan, angin tak terlihat. Jauhar sesuatu yang terlihat. Nah, ini jauhar namanya, sesuatu yang bisa diraba, yang bisa dipanca indera, itu jauhar istilah nahu. Sesuatu yang tidak dapat dipanca indera itu namanya arad. Maka yang debat ini licik dia. Dia tahu kalau debat ilmiah pasti kalah, nggak bisa dia kalahkan Imam Kisai. Dia licik. Dia buat makar supaya dia ditertawai oleh orang-orang yang sedang menonton acara debat. Maka dia ambil kotoran sapi. Dia ambil kotoran sapi, kemudian dia tanyakan kepada Imam Kisai, ini araf atau jauhar? Kalau antum yang belajar yang udah paham istilah tadi, antum akan jawab apa? Saya angkat kotoran sapi, saya tanyakan kepada antum, ini araf atau jauhar? Jauhar. Jauhar dalam bahasa Arab artinya intan permata. Ma Imam Kisai getayang le imam nahu gekirakan menurut istilah nahu. Ge jawab ayu jauhar ike masyarakat dai ilmu apa pegah intan permata. Wah mandu masyarakat nyan urang pegah carang hana bereh. He kotoran sapi kok dibilang intan permata. Paham antum kisahnya? Paham ya? Jauhar itu secara etimologi artinya intan permata. Tapi secara istilah nahu kalimat jauhar sesuatu yang dapat dipanca indera. Imam Kisai dipancing dan beliau nggak ingat dipancing. Ditanyakan ini jauhar atau arad? Ya pasti jauhar, sesuatu yang dapat dipanca indera. Sedangkan secara bahasa jauhar itu artinya intan permata. Sedangkan yang diangkat dan ditanyakan oleh dia adalah kotoran sapi. Didengar oleh masyarakat, hai pegah intan permata, kotoran sapi. Ke mandu masyarakat, kau pegah upaji bangai kau. Kisai pasti pegah jarang hat. Lemoi pegah intan permata. Ya. Di sinilah terkadang hal-hal yang sebenarnya ilmiah kemudian diputar-putar. Sehingga orang yang enggak belajar jadi nyosi deh. Ya, mestinya ikut Imam Syafi'i lebih senior daripada Imam Bukhari. Kita katakan mestinya ikut Imam Malik lebih senior daripada Imam Syafi'i. Ya kan? Nanti datang orang lain menyatakan mestinya ikut Hanafi karena Hanafi lebih senior daripada Maliki. Ini menerangkan bahwa Islam tidak memerintahkan kita untuk ikut mazhab. Siapa yang kita ikuti? Semua pendapat ulama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak paham Al-Quran dan hadis kecuali melalui jalur pemahaman para ulama seperti 4 mazhab. Tapi fanatik harus satu mazhab, nggak boleh, ya, tidak boleh tukar-tukar. Nah, ini nggak ada dalam akidah. Sekarang kalau kita katakan harus ikut mazhab, bagaimana kondisi agama ulama di masa Imam Syafi'i yang mereka selevel dengan Imam Syafi'i? Kau jalur orangnya, hansah agama orangnya. Andai kata beragama itu harus ikut kata guru, nggak boleh berbeda, nggak akan lahir mazhab Syafi'i karena Syafi'i muridnya Imam Malik. Nggak akan lahir mazhab Hambali karena Hambali muridnya Imam Syafi'i. Ada yang berkata, jangan, kalau ikut mazhab silahkan boleh, pilih salah satunya. Asalkan jangan tukar-tukar. Ini ada kontradiktif dari sekian sisi. Yang pertama, ketika orang lain yang ngambil mazhab yang selain mazhab Syafi'i, sebagian orang marah, tidak kunut. Mazhab Hambali tidak jahar basmalah, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Yang jahar basmalah mazhab sabah tagai Syafi'i. Mambakan dapat bungera tu, yang betul-betul jut. Silahkan selama salah satu dari 4 mazhab. Mestinya kan harus toleransi. Kedua,
Yang raya suluh zikir dalam setelah solat jamaah, itu mazhab Maliki, mazhab Hambali. Syafi'i malah tidak membolehkan dengan suara keras. Cukup kita sendiri yang mendengarnya. Yang membolehkan zikir setelah solat 5 waktu dengan suara yang keras, tapi dengan syarat tidak dipimpin oleh imam semuanya dengan suara masing-masing. Kemudian zikir yang dibaca, zikir yang konteksnya datang dari Nabi, bukan dibuat-buat sendiri. Dengan syarat ini boleh, dengan suara yang keras. Itu pun mazhab Hambali. Itu pun mazhab Hambali. Jelas ya, Ma? Ya. Maka membahas masalah sanad ini penting. Jadi ketika ada yang berkata, kenapa Imam Bukhari tidak Imam Syafi'i? Maka jawabannya apa jemaah? Setiap sanad itu yang paling penting sahihnya. Sampai ke Nabi sahih enggak sanadnya? Yang kedua, bahwa yang kita ambil di sini adalah isi matanya. Ya, isi matanya, bukan pendapat Imam Bukhari yang tidak dibangun di atas dalil. Dan terkadang hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari, jumlah rawinya menyamai panjang sanadnya Imam Syafi'i. Bahkan terkadang lebih pendek lagi sanadnya. Jelas ya, Ma? Ini terkait dengan sanad. Ya. Dan ini perlu sering dipercerahkan. Karena sering kita mendengar pemahaman dan ceramah harus pilih mazhab kalau beragama. Mungkin kalau di kota-kota enggak terlalu. Tapi sebagian orang ada yang demikian. Kalau bukan mazhab pulang peng. Misalkan mazhab Hanafi pulang peng. Kan mazhab Maliki mio di Afrika, kan mazhab Maliki pulang peng. Makanya mio nejak Masjidil Haram na urang salat Allahu Akbar irsal tanpa sedekap baik langsung nufonis nyan Syiah. Baik langsung nufonis nyan Syiah. Terkadang mereka adalah dari Afrika yang bermazhab Syafi'iyah. Karena Malikiyah, karena sebagian ulama Malikiyah berpendapat tidak ada sedekap, langsung irsal Allahu Akbar. Jelas ya, Ma? Ya. Ini penting pembahasan yang seperti ini. Dan kalau kita melihat kepada wasiat 4 mazhab, semua mereka mewasiatkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan kalau ada pendapat saya bertentangan dengan Al-Quran, banting dia ke tembok, ambil Al-Quran. Tinggalkan ucapanku karena Al-Quran. Tinggalkan ucapanku karena hadis Nabi. Tinggalkan ucapanku karena ucapan para sahabat Nabi. Bukan berarti ketika kita membahas Al-Quran harus ikut Al-Quran dan hadis. Ya, anak maya baru 2 minggu belajar belajar bahasa Arab. Ya, coju Al-Quran simpulkan hukum. Bukan itu maksudnya. Karena seringkali ketika kita membahas wajib mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ada celutupan mamio menan anak-anak maya baru belajar bahasa Arab icok jual Quran ya cok hukum Quran kenan hana payah li ta ikut imum je. So cara kita imumnya bukan itu maksudnya. Maksudnya kita belajar agama ini melalui mereka para ulama. Kita baca, bahkan kita enggak bisa bahas masalah agama kecuali kita akan dapatkan di sana mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Enggak akan pernah bisa lepas dari itu. Setiap buku fikih yang kita buka enggak akan lepas dari salah satu dari 4 mazhab. Tapi maksudnya ketika ada perbedaan pendapat, maka yang diikuti yang jelas dalilnya dan kuat pendalilannya. Itu maksudnya. Bukan semata-mata mio dalam kitabnya, pasti harus ikut mandum dalam kitabnya. Asal kitab ada dalil apa enggak? Oh, kitabnya Mahali misalkan, kitabnya Masailah atau yang semisalnya, silakan ikut kalau ada Al-Quran dan hadisnya. Tapi kalau yang diterangkan di dalamnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dari mana kita tahu? Dari penjelasan ulama lain. Dijelaskan oleh ulama ini bahwa ini tidak ada dalilnya demikian. Oh, ini dalilnya demikian dan demikian. Maka kita katakan kita enggak ikut ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan dari mana tahu? Dari ulama yang menjelaskan. Siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nukatsir, Imam Zahabi, Imam ini, Imam dan seterusnya. Dengan penjelasan yang ilmiah dan nyata dan gamblang. Itu maksudnya. Bukan ingin melarikan manusia, menjauhkan manusia dari 4 mazhab. Kita enggak akan bisa pahami Islam kecuali melalui jalur mereka para ulama. Yang diantaranya adalah seperti 4 imamat mazhab. Itu maksudnya. Jadi jelas jemaah terkait masalah mazhab. Bahkan mazhab itu tidak pernah dikenal mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali kecuali setelah mereka meninggal. Bahkan awal-awal mereka meninggal pun belum ada sebutan ini mazhab Maliki, ini mazhab Syafi'i. Setelah lama kemudian murid-murid mereka pulang, baru dikatakan itu Syafi'iyah. Maksudnya apa? Orang-orang yang belajar kepada Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i. Ada seorang namanya misalkan Muhammad, murid-muridnya dikatakan Muhammadiyin.
Hambaliin, murid-murid Imam Hambali dan belajar atau orang-orang yang belajar melalui mengikuti jalur mazhab murid-murid Imam Ahmad. Itu artinya. Bukan dia sebuah kaplingan. Ya, kaplingan ini Syafi'i, kaplingan Hambali, kaplingan enggak, karena semua mereka kembali dan berujung kepada apa jamaah? Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi, dibawa oleh tabi'in, kemudian dibawa oleh tabi'ut tabi'in. Kemudian terkadang ada masalah-masalah fikih yang mereka berbeda pendapat karena beda pemahaman dalam memahami sebuah hadis, atau hadis itu belum sampai kepadanya. Seperti Imam Malik, beliau tidak berpendapat ada puasa 6 Syawal. Dalam kitab Muwatta, beliau ingkari puasa 6 Syawal karena tidak sampai kepada beliau hadisnya. Dan itu enggak mustahil. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Jelas ya, Ma? Ini perlu sering kita sebutkan karena banyak orang yang perlu dicerahkan dalam masalah mazhab ini. 4 mazhab adalah ulama besar kita, yang tidak ada ulama yang lebih berilmu dari mereka setelah mereka. 1000 orang seperti Syekh Albani dan Syekh Bin Baz belum menyamai Imam Syafi'i. Itu keyakinan kita. Namun bukan berarti ketika kita bahas kita harus ikut mereka, bukan berarti kita fanatik buta. Ini maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada hal yang sudah adzan ya? Baik, karena waktu sudah adzan, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.